Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Terutama Bapak Mama, anggota Jemaat Shalom Kupang, kiranya berada dalam keadaan sehat. Dan kami terus mendoakan bagi yang sehat, supaya tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Mama yang sementara diisolasi, baik diisolasi di rumah sakit atau di rumah masing-masing, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Saat ini kita memasuki minggu sengsara yang kedua, kita masih dalam kebaktian online. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Kita akan membaca, merenungkannya dalam tema mengikut Yesus di jalan penderitaan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa keberadaan kehidupan kami, membaktikan hidup kami hanya kepada-Mu, dan melalui peringatan Minggu Sengsara yang kedua ini Tuhan, kami merasakan begitu banyak beban berkenaan dengan pandemi virus corona yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Oleh karena itu kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan untuk mendengar firman-Mu yang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kami sekalian anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami bacakan dapat kami pahami dan boleh menjadi pegangan kehidupan kami di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Perdengarkanlah firman-Mu bagi kami sekalian pada saat ini. Karena dengan pertolongan Tuhan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38 demikian bunyinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya karena aku. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia,
tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Untuk yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, yang memerunkan di dalam hatinya serta melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita dimulai dengan Yesus menjelaskan, mengajarkan tentang Anak Manusia, yaitu dirinya sendiri harus mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam, kemudian dibunuh, tapi bangkit sesudah 3 hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada saat pertama kali kita mendengarkan apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu, pasti kita terkejut. Penderitaan yang sudah diketahui dan akan dilalui. Dan bukan hanya itu, dilanjutkan bahwa Anak Manusia akan dibunuh. Seringkali kita melupakan bagian ketiganya, yaitu bangkit sesudah 3 hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini merupakan bagian penting dari rancangan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah, salah satu cara yang Allah gunakan untuk menggenapi rancangan keselamatannya itu dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengajar tentang jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan kemudian memberikan dirinya sama seperti orang menarik seekor domba untuk dibawa ke tempat pembantaian, tempat penyembelihan. Dan ini terasa bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan disalibkan seperti orang hukuman, kita merasa bahwa ini bukan hal yang wajar. Tetapi apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa harus, demikian tidak ada cara lain. Yang diputuskan Allah yaitu jalan penderitaan dan kematian. Dan satu paket dengan itu adalah kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dikisahkan bahwa Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Sikap ini seolah-olah ada yang salah dari apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan oleh Tuhan Yesus. Mereka masih mengharapkan Yesus menjadi guru mereka. Dan Yesus masih muda. Tidak layak untuk kemudian mengalami penderitaan yang tragis sampai berakhir mati di kayu salib. Petrus mempunyai alasan-alasan seperti itu. Tetapi sikap Yesus kemudian marah kepada Petrus. Dan tidak menyapa sebagai hai Petrus, tetapi hai iblis. Hal ini mengingatkan kita pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan kemudian iblis menggoda
Yesus. Sekarang iblis menggoda Yesus melalui muridnya, yaitu Simon Petrus. Oleh karena itu Yesus marah karena ada upaya iblis untuk menghalang-halangi rencana keselamatan yang sudah disusun oleh Allah Bapa dan sekarang dilaksanakan oleh putra tunggalnya, Yesus Kristus. Dengan demikian kita dapat memahami kemarahan Yesus. Kemarahan tentang rencana iblis untuk menghalang-halangi rencana keselamatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus kemudian menjelaskan sekali lagi kepada murid-muridnya dan semua orang yang ada di situ. Menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana mengikut Yesus. Apa konsekuensi atau risiko yang akan diterima oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus. Yang paling pertama bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus melakukan dua hal. Yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Hal yang pertama ini tentu kalau kita sekarang kita bisa memahaminya sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi banyak orang akan sulit memahami dua hal ini. Menyangkal diri dan memikul salib. Sungguh hal yang tidak memberikan keuntungan. Baik keuntungan secara material. Juga keuntungan dari segi kehormatan. Martabat. Memikul salib itu adalah status orang yang dihukum. Dengan hukuman yang berat karena kejahatan yang berat. Tapi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Petrus. Bahwa memahami tentang rencana Allah tidak bisa mengikuti alur pemikiran manusia duniawi. Oleh karena itu kita belajar apa yang dimaksud oleh Tuhan. Dengan syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri karena kita sudah menjalani kehidupan. Dan kita sudah dikuasai oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Kita perlu dibersihkan dari pemikiran-pemikiran duniawi. Yang mencari keuntungan-keuntungan tiap-tiap orang. Dan kemudian benar-benar memberi perhatian sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematiannya. Sulit dipahami oleh murid-murid tentang memikul salib. Satu syarat yang memalukan. Yang menurunkan harkat dan martabat. Tetapi setelah mengalami kesaksian Alkitab bahwa Yesus kemudian mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita merasa bahwa salib yang kita pikul belum ada apa-apanya. Tapi kita mengalami peristiwa salib itu sebagai bagian dari penebusan dosa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan sekali lagi bahwa menyangkal diri dan memikul salib seolah-olah terpisah dari peristiwa kebangkitan yang menjadi dasar daripada iman dan pengharapan kita semua. Hal itu baru kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Bahwa kehidupan kita penuh dengan dosa, kita terjerat oleh kuasa iblis. Dan kita terancam oleh kebinasaan.
Oleh karena itu beriringan dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kita sedang beriringan untuk mengalami kehidupan kekal. Kita mengalami keselamatan, tidak hanya keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan yang dituntun oleh Tuhan, keselamatan sorgawi. Dan beberapa hal yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai sebuah dasar pemikiran agar bisa dimengerti oleh murid-muridnya, yaitu membandingkan apa yang dicari oleh manusia duniawi, yaitu segala harta kekayaan. Tuhan Yesus bilang, apa gunanya memiliki segala kekayaan di dunia ini, tapi besok kita mati. Sebuah dasar pemikiran yang masuk akal. Karena pada dasarnya kita tidak hidup karena harta, tetapi kita hidup karena kuasa Allah. Ini merupakan jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk tidak saja memahami tentang bagaimana berjalan bersama dengan Yesus di jalan penderitaan, tetapi juga kita bisa memaknai akan kehidupan, akan jiwa, akan nyawa yang perlu diselamatkan. Bukan menyelamatkan harta benda, tetapi jiwa, nyawa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu sengsara yang kedua ini, kita juga mencoba memaknai kesusahan dan penderitaan di dalam sebuah perjalanan kelam di masa pandemi virus corona. Pada saat kita divonis bahwa kita terpapar virus corona, itu bukan hal yang mudah. Kita akan terkejut, kita akan panik, dan iman kita mulai terganggu. Apa yang harus terjadi? Menyelamatkan tubuh material ini atau menyelamatkan jiwa, nyawa kita? Mungkin yang sembuh kita merasa bersyukur. Tapi bagaimana yang tidak sembuh? Apakah mereka tidak perlu bersyukur kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya untuk bisa bersyukur? Atau yang sembuh itu dianggap mempunyai iman yang baik, dan kemudian yang tidak sembuh itu karena kurang iman? Saya rasa tidak demikian. Karena penderitaan Yesus disalib memang dianggap sebuah kebodohan. Seolah-olah tidak beriman sehingga mengalami hukuman yang begitu berat. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar keselamatan di dunia ini. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi rencana Allah dan bagaimana kita kemudian mendalami iman kita sendiri. Kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa salib yang kita pikul itu banyak hal. Dan saat mengalami masa pandemi corona ini, kita juga diajak memahami tentang salib yang kita pikul di masa sekarang ini. Tapi ingat bahwa penderitaan salib bukan bagian dari akhir, bukan akhir dari rencana keselamatan Allah. Di ujung rencana keselamatan itu adalah kebangkitan, kehidupan yang kekal. Mungkin kita tidak sembuh karena kekejaman virus corona. Tapi untuk apa sembuh kalau jiwa kita binasa? Jadi mari kita bersama-sama dalam merenungkan minggu-minggu sengsara ini. Kita menjalani kehidupan kita dengan terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika saya sembuh Tuhan karena virus corona, puji Tuhan. Tapi kalau saya mati karena virus corona, puji Tuhan.
Saya mati bukan karena virus corona, tapi saya mati di dalam Tuhan. Kita sembuh juga, puji Tuhan. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi ingat, hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, pandemi ini mendorong kita semua, terutama kita merenungkan minggu-minggu sengsara ini. Bahwa Tuhan Yesus menekankan kepada kita, dunia bukan tujuan hidup dan iman kita. Kita memang harus menjalani berbagai macam penderitaan dan pergumulan karena kita masih ada di dunia ini. Dan Yesus sudah datang ke dalam dunia bersama-sama dengan kita dan turut mengalami penderitaan bersama-sama dengan kita supaya pada saatnya kita juga bersama-sama dengan Dia untuk mengalami kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mendoakan agar kita semua dapat mengalami kehidupan yang sehat. Namun jika satu saat kita dikejutkan bahwa kita positif virus corona, angkat hati kita kepada Tuhan. Jika Tuhan masih berkenan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka sembuhlah kita. Tapi Tuhan berkehendak lain untuk kita melanjutkan kehidupan dunia ini, melanjutkannya di kehidupan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, hidup untuk Kristus, mati di dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Dia yang menyatakan rencananya bagi kita masing-masing. Dengan demikian kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang terburuk, angkat hati, puji Dia. Hidup dan mati kita hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan menolong kita di jalan penderitaan. Penderitaan yang bagaimana dan apapun juga. Ia bersama-sama dengan kita turut menderita di dalam pergumulan dan kesusahan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian untuk ada di sekitar firman. Biarlah firman Tuhan boleh melawat kami tiap-tiap pribadi di dalam keberadaan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak terombang-ambing dengan berbagai keadaan yang sedang kami alami sampai dengan saat ini. Dan kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Namun satu hal di mana Engkau nyatakan bagi kami sekalian melalui firman, bahwa kami tidak mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini sendirian. Melalui Yesus Kristus Putra telah menunjukkan jalan penderitaan yang memang harus kami alami di dalam menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu bukan akhir dari perjalanan iman setiap anak-anak, setiap kami semua. Engkau menyediakan satu peristiwa yang besar, yaitu kebangkitan, kehidupan yang kekal, keselamatan yang menjadi pengharapan bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami yang tidak berdaya di dalam menghadapi kenyataan pandemi virus corona ini. Yang memberikan ancaman yang serius bagi kehidupan kami di dunia ini. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus Putra.
yang mengalami ancaman kematian di kayu salib, bahkan mengalaminya. Bapa yang ada di dalam sorga, biarlah penderitaan yang kami alami boleh melihat jauh ke depan, bahwa harapan akan kehidupan kekal itu boleh memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran untuk mengalaminya. Karena Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik pada waktunya. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami mau mendoakan bagi semua anak-anak Tuhan di Jemaat Salom Kupang dan semua anak-anak Tuhan di kota Kupang. Bila Tuhan boleh berkenan memberikan kekuatan, kehidupan yang sehat, dan boleh dihindari oleh virus corona ini. Tidak saja untuk memperhatikan kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan iman anak-anak. Meskipun nanti suatu saat kami juga dikejutkan dengan vonis terpapar virus corona, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak saja mengandalkan segala makanan dan minuman yang sehat, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami menjandarkan kehidupan kita, kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Jika Engkau berkenan kami boleh mengalami kesembuhan, biarlah itu karena kemurahan Tuhan. Namun jika perjalanan kehidupan kami di dunia ini harus terhenti karena virus corona ini, kami tahu bahwa Engkau mempunyai rencana keselamatan untuk membawa kami sesuai dengan janji-Mu ke rumah Bapa di sorga. Kami mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang diisolasi di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Berikanlah pengharapan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani masa-masa isolasi ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran, dan memberi pengharapan bagi pemulihan. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena keganasan virus corona ini. Kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan mendampingi, menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang terdampak masa pandemi ini, terutama di dalam kemampuan ekonomi mereka, kemampuan ekonomi rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka juga. Dan kami mohon kiranya berkat-Mu ya Tuhan boleh menaungi, mencukupi kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Bapa yang ada di dalam sorga, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu dengan segala syukur dan juga keluh kesah kami. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menolong kami. Dan Engkau tetap menjadi sandaran hidup kami di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Ini doa ucapan syukur dan harapan-harapan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengar dan sambut kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.